Ya, sebentar. Misi Ibu. Ya, Mbak Kayla ya. Iya, Yang betul. tadi menghubungi saya. Betul Ibu. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih Ibu. Mari. Ya. Mari Mbak, mau duduk di mana? Di sebelah mana? Sini atau sini? Di sini boleh Bu? Boleh. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Ibu. Oke, Mbak Kayla sebelumnya sudah mengenal Ibu atau belum? Belum Ibu, ini saya baru pertama kali bertemu dengan Ibu. Saya juga baru pertama kali datang ke ruang konseling. Tahu ruang konseling ini dari siapa, Mbak? Dari teman saya Ibu, kebetulan teman saya itu 2 hari yang lalu datang kemari untuk bercerita sama Ibu juga kelihatannya. Terus dia bilang pada saya kalau kamu ada problem atau lagi ada yang pengen diceritain, bisa loh kamu datang ke ruang konseling seperti itu. Oh, dari teman. Siapa tuh Mbak temannya? Teman saya itu namanya Indira sama Siska. Oh, Indira sama Siska. Iya. Oh, berarti kamu juga dari jurusan BK juga? Iya Bu, saya dari Departemen BK. Gitu. Oke, Ibu mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Helen Agustina Putri, biasanya dipanggil Ibu Helen atau Kak Helen juga bisa, senyamannya Mbak Kayla aja, mau panggil Ibu atau Kakak. Tadi sebelum kesini Mbak Kayla kemana nih Mbak? Sebelum saya kesini itu tadi saya ada kelas Bu di A20 juga, itu ada ujiannya itu belajar dan pembelajaran. Setelah selesai saya nunggu jam konseling itu di kantin, terus waktu udah jamnya saya langsung ke ruang konseling. Di kantin ya Mbak? Ya. Soalnya tadi juga hujan juga ya Mbak? Iya, tadi hujannya deras banget Bu, saya juga mau balik kos sambil nunggu di kos itu kok kayaknya nggak bisa karena hujannya emang deras banget, daripada saya juga basah gitu ya. Enggak bawa payung ya Mbak? Enggak Bu. Oke. Perlu Mbak Kayla ketahui, Mbak Kayla itu boleh menceritakan apapun yang Mbak Kayla rasakan, sedang dialami, sedang bahagia atau sedang sedih, itu boleh diceritakan kepada Ibu tanpa Mbak Kayla takut ceritanya itu akan bocor, akan terbongkar kemana-mana Mbak, kayak gitu. Apakah Mbak Kayla sudah siap untuk bercerita? Siap Ibu. Oke, bisa diceritakan mulai dari yang Mbak Kayla rasakan akhir-akhir ini. Gini Bu, saya kan di sini itu ngekos ya Bu, saya sudah semester 3 di sini baru 1 tahun. Itu adaptasi juga hitungannya udah cukup lama ya Bu, tapi itu saya itu masih mengalami yang namanya itu homesick. Kadang itu masih ngerasa kesepian kalau kayak sendiri di kos gitu. Itu tuh ada aja pikirannya Bu yang bikin kayak jadi males gitu ya Bu, buat kuliah tuh jadi males, pengennya tuh pulang gitu. Ada saja pikiran yang membuat Mbak Kayla itu ingin pulang. Pikiran yang seperti apa itu Mbak? Boleh diceritakan secara detail? Gini Bu, pikiran saya itu ingin sekali bertemu sama keluarga saya. Kayak pengen banget pulang, nanti kalau di rumah itu kan nggak perlu mikirin mau makan apa, mau cuci baju kapan, mau nyetrika kapan, gitu, mau bersihin kamar kapan. Kan kalau di kos itu kan Bu, udah sendirian, terus bingung mau makan apa, terus nyuci bajunya gimana. Meskipun udah ada laundry juga ya Bu, tapi tuh ada ketakutan kalau baju kotor kita taruh di laundry itu takutnya kan ada masalah kayak baju hilang, terus apa hilang, belum kalau baju luntur gitu kan Bu takutnya. Jadi tuh kalau saya merasa di rumah itu kayak merasakan hangatnya kekeluargaan gitu Bu, kayak saya kan dari kecil juga akrab sama keluarga, dekat dengan ayah atau ibu saya, apa-apa tuh saya dengan ayah ibu saya seperti itu. Saya juga ada satu saudara itu, saudara kandung saya itu kebetulan kakak saya itu laki-laki. Itu tuh kalau di rumah itu kita itu bercanda terus gitu Bu, kayak ada aja. Kadang juga main bareng, cerita-cerita bareng kayak kakakku ini tuh kan udah berumur juga ya Bu, umur 24 kalau nggak salah tahun ini. Itu tuh dia juga cerita tentang ceweknya gitu Bu, jadi tuh saling sharing kayak kehidupanku bagaimana, kehidupan kakakku gimana. Terus waktu di rumah itu kan juga ada kumpul keluarga gitu ya Bu, waktu makan gitu tuh juga sharing cerita antar keluarga gitu sih Bu.
itu yang bikin aku tuh kalau balik kos tuh merasa sepi banget, karena kan kalau di kos nggak ada yang temen cerita langsung gitu. Tidak ada teman cerita langsung. Nah, apakah hubungan Mbak Kayla dengan teman Mbak Kayla itu kurang dekat atau ada problem sehingga membuat Mbak Kayla tuh kayak masih merasa sepi kalau misalkan jauh dari rumah? Teman yang mana dulu nih Bu? Mulai dari SMA boleh. Teman saya di SMA itu kan ada beberapa, cuman kan nggak semuanya ikut saya ke Malang gitu ya Bu, udah ada kehidupan masing-masing. Teman saya tuh SMA tuh berempat Bu kita, itu tuh ada yang kuliah tetap di Kediri, terus ada yang kuliah di Surabaya. Salah satu teman saya ini tuh juga kuliah di Malang sama di UM juga. Kita juga sering ketemu sama temanku ini, aku juga sering datang ke hostnya untuk saling sharing cerita, terus ngopi juga biar kita tuh sama-sama nggak sumpek gitu ya, bukan kan kalau kita mikirin tugas terus kan di pikiran kita tuh jenuh gitu ya Bu, sampai pusing gitu, karena yang jauh dari rumah itu tuh banyak banget yang dipikirin kayak gitu. Terus tuh hubungan saya sama teman-teman saya itu juga masih baik. Waktu saya pulang ke Kediri, teman-teman saya pulang ke Kediri itu tuh kita juga ketemu, kayak menghabiskan waktu bareng, kayak kita juga saling tukar cerita kehidupan setelah SMA atau gimana gitu. Terus kalau teman di kuliah ya Bu, teman di kuliah ini tuh saya juga punya teman, kita juga 4 orang, sama-sama dari departemen BK juga. Itu tuh kita juga saling kalau ada apa-apa itu saling cerita juga, teman saya juga cerita, saya juga kadang cerita, terus ya pokoknya kita kalau ketemu tuh ada aja yang diobrolin gitu Bu, karena kan memang cari temen yang sefrekuensi sekarang kan susah ya Bu, kadang kan ada yang sefrekuensi tapi tuh ngeselin gitu kan, ada juga ya Bu yang kayak gitu ya. Sefrekuensi tapi ngeselinnya tuh yang seperti apa Mbak? Kadang kan ada temen tuh yang gini aja deh Bu, kayak cerita di depan kita itu baik-baiknya kita aja, tapi waktu di belakang kita itu ceritanya tuh kayak mengembalikan fakta gitu loh Bu, kayak kita dijelek-jelekin biar kita tuh dibenci banyak orang gitu, padahal kan orang lain tuh nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Kadang kan juga ada yang seperti itu kan Bu di teman-teman perkuliahan ini. Makanya tuh saya masih merasa takut kalau semisal saya oversharing sama teman-teman saya gitu. Tapi sejauh ini sama yang 4 orang itu kita udah kayak keluarga sendiri Bu. Kadang tuh saya juga ke kos teman saya ini, terus ke rumah teman saya gitu, biar nggak merasa sepi. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu itu takut oversharing kepada teman kamu ya. Apakah kamu juga pernah merasakan hal yang seperti itu? Pernah Bu, waktu di semester 1 atau semester 2 itu tuh saya masih merasa kalau saya tuh takut kalau bercerita gitu dia sharing ke teman-teman dekatnya. Pasti kan temanku ini temennya nggak cuma aku gitu kan Bu, pasti ada yang dari prodi lain, departemen lain, teman SMA-nya, teman SMP-nya gitu. Takutnya tuh dia itu menceritakan apa yang saya ceritakan, padahal itu nggak seharusnya orang lain itu tahu, cukup kita berdua aja, seperti itu Bu. Tindakan kamu gimana untuk supaya kamu tuh nggak oversharing gitu? Ya saya ceritanya cukup saya batasi, dengan orang yang deket banget itu baru saya berani bercerita, tapi kalau dengan yang sekedar teman gitu tuh saya cuman ala kadarnya saja, seperti itu. Oke, kembali ke topik awal yang Mbak Kayla bilang homesick. Apa sih yang ada di pikiran Mbak Kayla ketika saya bilang homesick? Homesick itu menurut saya tuh masih mencari kenyamanan yang seperti di rumah gitu Bu, kayak masih mencari orang yang duplikatnya tuh sama kayak keluarga gitu. Pada dasarnya Mbak Kayla di sini masih belum menemukan duplikat keluarga Mbak Kayla yang ada di Malang gitu. Ya, yang satu tempat dengan saya gitu Bu, contohnya kan di kos itu kan pasti lingkungannya juga baru ya Bu, yang sebelumnya saya belum pernah ngekos, terus tiba-tiba ngekos, lingkungannya baru juga yang nggak sama dengan keluarga saya, seperti itu. Biasanya Mbak Kayla ini kalau misalkan kayak ngerasa pingin pulang, katanya kan tadi ada pikiran pingin pulang, itu biasanya ngapain? Kalau saya pengen pulang gitu ya saya pulang Bu, karena kan kuliah saya ini tuh kebetulan cuman sampai hari Kamis jam 12. Jadi itu yang saya bisa pulang di Kediri tuh pada pukul 14, kayak jam 2 gitu saya pulang, terus nanti setengah 8 udah sampai di rumah, itu tuh udah rasanya tenang banget gitu. Tapi kalau kayak waktu
masih hari Senin, Selasa, Rabu gitu pengen pulang gitu tuh saya tahan sampai hari Kamis. Kalau dengan cara saya bertemu dengan teman-teman, dengan bertemu sama dengan ngopi bareng teman-teman seperti itu. Ditahannya itu sampai membuat Mbak Kayla kayak muak gitu, nggak nahan-nahan gitu, nahan-nahan pengen pulang gitu. Kalau muak itu pasti ada juga ya Bu, karena kan kalau capek itu kan pengennya itu ketemu keluarga. Karena kalau kita capek atau saya capek gitu, itu tuh obatnya tuh sebenarnya bertemu dengan keluarga tuh pasti capeknya sudah hilang. Jadi eh ya gitu sih Bu. Mbak Kayla ini berarti sangat dekat ya dengan keluarganya. Iya Bu, saya itu sangat dekat sekali sama keluarga saya. Dari dulu tuh memang saya tuh selalu dekat dengan ayah, ibu, sama kakak saya. Kayak ada lemnya gitu loh Bu, selalu nempel gitu. Kalau udah sama keluarga tuh ya udah sama fokusnya sama keluarga aja. Saya berusaha menghabiskan waktu saya ini tuh dengan keluarga sebaik mungkin. Karena kan namanya waktu nggak ada yang tahu juga ya Bu, seperti itu. Terus contohnya gini aja deh Bu, waktu saya ngekos ini kan pasti kan pernah ngerasa sakit juga ya Bu sebagai anak kos, kayak entah itu sakit lambung, panas, batuk, pilek gitu. Saya itu selalu bilang sama mama saya kayak aku lagi sakit gini gini gini, terus tuh mama saya tuh menawarkan diri buat datang ke Malang gini, cuman saya yang nggak mau karena ntar lagi kan aku pulang jadi aku tahan gitu. Selain keluarga nih Mbak, apakah ada hal lain yang membuat Mbak Kayla tuh ingin sekali pulang? Ada Bu, dengan pasangan saya tuh kan sebelum saya ke Malang ini tuh hubungan saya sama pasangan saya tuh sangat erat ya Bu, kayak sering ketemu juga, terus saling tukar cerita. Tapi waktu di Malang ini tuh kita tuh kan sama-sama sibuk ya Bu, jadi tuh jarang ketemu. Terus tapi ya tetap saling sharing cerita sih, kayak hari ini ngapain, hari ini ada cerita apa kayak gitu. Tetap video call, cuman tuh dengan rasa yang beda gitu loh Bu, kayak yang biasanya ketemu langsung tapi sekarang cuma sekedar vid call, ketemunya cuma seminggu sekali gitu. Apakah dengan Mbak Kayla jauh dengan pasangannya itu Mbak Kayla kayak merasa lebih banyak problem sama pasangan Mbak Kayla? Enggak sih Bu, saya sama pasangan saya tuh baik-baik saja, nggak pernah ada problem. Saya sudah menjalin hubungan tuh sudah cukup lama ya Bu, dari saya SMP itu udah terhitung 5 atau 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun kurang tahu saya. Itu sejauh itu ya saya sama pasangan saya itu berusaha menikmati hidup. Kalau memang lagi ada problem berdua ya diselesaikan berdua, nggak sampai orang lain itu tahu seperti itu. Bahkan saya ke teman-teman saya, entah ke teman SMA, ke teman kuliah, itu tuh saya jarang banget ngomong tentang pasangan saya karena nggak seharusnya itu diceritain, cukup kita berdua aja yang tahu, kita berdua yang bisa nyelesain gitu. Karena kan ada teman yang modelannya tuh udahlah putus putus saya putus putus aja, udah nggak sehat itu hubunganmu. Kadang kan ada yang temen kayak gitu ya Bu, saya nggak pengen mendapatkan saran seperti itu malah yang bikin api semakin kebakar gitu sih Bu. Kayak manas-manasi gitu ya? Iya, iya, karena kan dia nggak tahu udah berapa lama hubungan ini bertahan, terus udah berapa jauh kita melangkah gitu kan nggak ada yang tahu juga. Berarti Mbak Kayla dan pasangannya ini sangat menjaga privasi gitu ya. Kalau Iya, misalkan kalau misalkan ada masalah gitu tidak cerita kemana-mana iya, gitu, cukup kalian berdua saja. iya, tuh. Nah, apa pasangannya Mbak Kayla juga seperti itu juga kayak membatasi dengan tidak cerita ke teman-temannya kalau misalkan lagi ada masalah gitu? Iya Bu, karena kita udah apa ya kayak pikirannya tuh udah nggak harus orang lain tahu gitu loh Bu. Kita berdua tuh sama-sama mikir pikirannya seperti itu. Jadi dia tuh juga kalau kita ada masalah gitu, kalau emang lagi panas-panasnya masalah gitu ya Bu, itu tuh kita nggak usah chat dulu, kita nggak usah saling berkabar dulu, nanti kalau udah saling reda baru kita selesai masalahnya seperti itu. Masalah apa nih Mbak yang biasanya sangat-sangat membuat Mbak Kayla tuh merasa benci sekali dengan pasangan Mbak Kayla? Kalau benci sekali tuh nggak pernah ya Bu, cuman kalau kesel kayak dia ngeselin itu waktu apa ya kayak aku lagi capek-capeknya gitu Bu, terus tuh dia tuh kayak lagi iseng, terus dia itu malah apa ya bikin tambah kesel gitu loh Bu, itu yang bikin saya tambah kesel gitu. Terus akhirnya saya nggak usah chat dulu, aku lagi pusing gitu. Berarti Mbak Kayla ini sudah bisa mengatasi bagaimana caranya supaya nggak bertengkar gitu sama pasangannya Iya. ya, bisa menemukan solusi sendiri. Nah, untuk homesick tadi apakah Mbak Kayla juga sudah menemukan solusi supaya nggak homesick lagi, supaya nggak
pulang-pulang lagi gitu. Apakah sampai seterusnya Mbak Kaila juga akan punya pikiran seminggu sekali pulang? Solusi dari saya tuh, saya kan ada temen dari SMA yang di sini juga kan Bu. Itu tuh kalau semisal saya masih kerasa homesick gitu waktu di kosan gitu tuh, ya saya datang ke kosnya gitu, entah ngapain gitu, udah pokoknya ketemu dulu biar nggak ngerasa sepi gitu. Kalau untuk pikiran seminggu sekali buat nggak pulang tuh, saya belum ada ya Bu, karena tuh namanya keluarga kan nggak ada yang bisa gantiin ya Bu. Takutnya nanti waktunya kayak udah habis sama keluarga, nanti saya apa ya, kayak kecewa gitu ya Bu, kayak nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kebetulan kan saya juga lagi weekend, lagi libur gitu, jadi bisa bertemu keluarga gitu. Berarti Mbak Kaila ini dari kecil memang hubungannya sangat dekat ya Iya, dengan orang tuanya? iya Bu, saya tuh dari kecil deket banget dengan keluarga saya. Waktu saya TK itu saya tuh pindah 2 kali Bu, PAUD atau TK itu saya pindah 2 kali, lalu SD itu saya pindah 3 kali. Kebetulan saya tuh terhitung pindah itu 5 kali karena tuh saya kan nggak mau ngerasa sekolah ya Bu, nggak mau sekolah itu menurut saya itu sangat gak enak. Sampai sekarang tuh saya juga masih ngerasa kalau kuliah itu saya kadang kurang nyaman karena tugasnya gitu ya Bu. Itu tuh saya waktu nangis gitu tuh, entah ayah saya atau ibu saya tuh berusaha buat nungguin saya sekolah sampai sekolah saya selesai nanti baru mereka pulang gitu. Karena kalau saya ditinggal waktu kelas itu tuh saya bakal nggak mau sekolah, terus saya ngejar ngejar gitu kayak sampai ya ngejar sampai mereka ini keluar pagar gitu, saya tetap kejar gitu Bu. Makanya saya pindah. Terus SD yang terakhir itu karena saya betah itu karena ada sepupu saya, jadi ada teman gitu sama kelas 1 itu saya ditungguin sama ayah ibu saya. Kebetulan saya SD pindah 3 kali itu juga kelas 1 semua Bu, jadi yang maksudnya itu cuma satu seminggu seminggu gitu terus pindah-pindah gitu. Itu karena faktor Mbak Kaila takut dengan teman-teman atau memang Mbak Kaila ini tidak bisa jauh dari keluarga? Dua-duanya sih Bu. Saya tuh hitungannya sulit untuk bersosialisasi ya Bu, karena tuh nggak semua orang itu menurut saya tuh sefrekuensi dengan saya. Ya saya juga memahami itu, pasti setiap orang juga beda pikiran juga kan Bu. Cuman tuh saya kalau merasa nggak nyaman sama orang, ya udah saya nggak mau deketin orang itu lagi. Saya tuh tipikal yang seperti itu. Saya ada orang lain yang lebih bisa memahami saya bakalan sama orang itu gitu Bu. Jadi suatu hal yang menurut saya nggak penting ya saya biarkan. Tadi Mbak Kaila mengatakan kurang bisa bersosialisasi. Apakah sampai sekarang Mbak Kaila juga merasakan seperti itu? Kalau di kampus ini enggak sih Bu, sama teman-teman sekelas semua itu saya berani untuk nimbrung gitu. Tapi kalau di kos gitu tuh saya nggak mau banget kalau untuk bersosialisasi, karena menurut saya dengan lingkungan kos itu saya kurang bisa menempatkan diri gitu. Kayak masih bisa kurang menjadi diri sendiri gitu. Iya betul Bu. Gitu. Mengapa Mbak Kaila ini merasa kurang bisa bersosialisasi? Menurut saya bersosialisasi itu hal yang bikin saya males ya Bu, karena harus berkenalan sama orang, harus ngobrol basa-basi sama orang. Saya itu bukan tipikal orang yang suka basa-basi, saya tuh suka yang langsung inti saja seperti itu. Pada dasarnya Mbak Kaila ini malas berkenalan dengan orang baru gitu ya? Malas Iya. berkenalan, malas harus memulai dari awal lagi. Iya bener berkenalan Bu. gitu. Apakah Mbak Kaila ini juga tipe orang yang kalau misalkan tidak diajak kenalan dulu tidak akan berbicara? Enggak sih Bu, saya kalau tergantung saya lihat anaknya dulu sih. Kalau dia ini terlihat kayak enakan gitu, saya berani kenalan. Tapi kalau dia kayak modelnya tuh kayak kayak modelnya kayak gitu loh Bu, kayak udah kelihatan gitu, saya enggak sih, enggak mau open kenalan dulu. Kelihatannya itu kelihatan yang seperti apa ya Mbak? Yang kelihatan kayak judes jutek gitu Bu. Oh, judes, jutek. Oh ya, tadi Mbak Kaila juga mengatakan bahwa Mbak Kaila itu juga memiliki kakak. Apakah kakaknya itu juga jauh dari rumah atau kakaknya di rumah saja? Kakak saya itu kuliah juga Bu, masih kuliah udah semester akhir waktunya skripsi. Itu kuliahnya di Kediri, karena kan kakak saya ini tuh sulit untuk bagi waktu ya Bu.
Jadi tuh ibu saya tuh nggak berani kalau kayak ngelepas kakak saya, takutnya tuh kalau diizinin kuliah di luar kota nanti malah nggak kuliah yang tenanan gitu loh Bu, nggak beneran kuliah gitu, malah menghambur-hamburkan uang gitu. Jadi hubungan saya dengan kakak saya itu ya baik-baik saja. Berarti Mbak Kayla ini adalah anak satu-satunya yang dilepas keluarga untuk jauh dari rumah itu ya. Iya Bu, saya tuh di keluarga ini baru saya yang kuliah di negeri gitu, karena ayah saya itu di swasta, ibu saya di swasta, kakak saya juga di swasta. Berarti keputusan Mbak Kayla untuk jauh dari rumah ini tuh sangat-sangat hebat sekali bisa jauh dari rumah, karena Mbak Kayla adalah orang pertama yang kuliah di negeri, sangat Iya. hebat sekali, jauh dari keluarga, bisa bisa kayak jauh dari keluarga walaupun masih kepikiran pengen pulang terus, tapi Mbak Kayla itu udah hebat sekali, sudah bisa jauh dari keluarga, bisa hidup bertahan tanpa keluarga selama 4 hari itu ya Mbak. Iya. Senin sampai Rabu saja. Iya, nanti Kamisnya pulang. Ya, tidak apa Mbak, itu juga sebuah hal yang sangat hebat. Itu dari keinginan Mbak Kayla ingin pulang tadi ya, apakah Mbak Kayla itu pernah kayak sampai ke bawah mimpi gitu, ingin pulang, atau Mbak Kayla ini akhir-akhir ini pernah bermimpi apa gitu? Pernah sih Bu, saya itu bermimpi saya udah nggak bisa ketemu sama kedua orang tua saya lagi, kayak tiba-tiba tuh saya kayak contohnya di sini mereka itu ada di sana, cuma tuh saya mau ke sana itu nggak bisa gitu loh Bu, kayak ada pembatasnya gitu. Nggak bisa ngejar gitu ya? Iya. Nah, menurut Mbak Kayla sendiri apa makna dari mimpi Mbak Kayla itu? Menurut saya itu saya harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau bisa bertemu dengan keluarga ya saya manfaatkan dengan bertemu dengan keluarga, seperti itu. Mimpi Mbak Kayla itu bisa diartikan Mbak Kayla itu ingin sekali rasanya bertemu dengan kedua orang tua Mbak Kayla, keluarga Mbak Kayla. Namun Mbak Kayla harus menahan karena Mbak Kayla itu masih kuliah gitu. Jadi mungkin ada pembatas itu tadi ya. Iya. Itu adalah mungkin waktu-waktu Mbak Kayla harus bisa menahan, Mbak Kayla masih kuliah gitu. Nah, biasanya nih Mbak, hal apa sih yang Mbak Kayla lakukan ketika pulang di rumah? Sama keluarga ya Ibu. Iya, betul. Biasanya waktu saya pulang itu melakukan hal yang sama seperti saya sebelum ngekos di Malang, kayak kalau makan gitu ada waktu ngobrol bareng sama keluarga, entah itu apa aja yang diobrolin, kayak entah yang saya lakukan selama di Malang, terus perkuliahan kayak apa, teman-teman kayak apa, kayak gitu. Terus juga ayah saya nanti bercerita apa, kayak tentang keluarganya, tentang saya kan suka dunia politik ya, jadi ceritakan kayak politik saat ini lagi ngapain, apa aja yang bikin terguncang gitu. Kalau dari mama saya itu juga saling cerita, kayak biasanya menceritain kayak yang ada aja yang di kantornya itu lagi ngapain itu diceritain. Kalau dari kakak saya tentang kuliahnya gitu, jadi tuh ada aja Bu yang diobrolin tuh. Terus kalau udah gitu kadang juga makan bareng, terus keluar rumah kayak cari angin, refreshing gitu. Berarti kayak sharing-sharing gitu ya Mbak? Iya Bu. Apakah setelah Mbak Kayla datang ke sesi konseling ini Mbak Kayla itu merasa lebih lega atau masih ada rasa homesick gitu? Udah lega sih Bu, karena saya bisa bercerita sama ibu penyebab saya homesick itu seperti apa. Karena kan teman-teman saya tuh nggak semuanya tahu apa penyebab saya homesick. Cuman kan taunya tuh dia tuh kayak ala kayak mulihan gitu. Cuman taunya seperti itu. Malah kayak diajak-ajak Iya, gitu ya Mbak. alasannya mereka nggak tahu. Jadi solusi yang bisa Mbak Kayla lakukan itu ketika Mbak Kayla merasa homesick kayak gitu, Mbak Kayla bener sih kayak keluar ke kosnya teman, main bareng, ngopi bareng kayak gitu. Itu tindakan yang benar menurut saya, karena dengan itu Mbak Kayla tuh merasa kayak lebih lebih nggak kesepian gitu. Terus kan Mbak Kayla juga punya pasangan ya, itu bisa fit call gitu. Kalau misalkan lagi kangen nih sama keluarga gitu, Mbak Kayla tuh bisa kayak fit call juga, kayak tanya-tanya kabarnya gitu. Kalau misalkan Mbak Kayla masih merasa kayak
kesepian kayak gitu, Mbak Kaila bisa datang ke sini di ruang BK ini, pintunya selalu terbuka untuk Mbak Kaila. Apakah kita juga perlu mengadakan pertemuan lagi, Mbak, selanjutnya? Nanti saya menghubungi ibu untuk lebih lanjutnya. Ya, kita atur jadwal bersama lagi ya, Mbak. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Kaila ceritakan lagi? Nggak ada, Bu. Sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin Mbak Kaila ceritakan lagi, Ibu tutup sesi konseling pada hari ini. Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kaila karena Sama-sama, Ibu. sudah berani bercerita kepada Ibu, sudah mempercayai Ibu sebagai pendengar Mbak Kaila. Baik, kalau begitu Ibu antar ke depan ya, Mbak. Mari.